Untuk mendapatkan informasi terbaru dari pengawas sendiri, teman-teman silahkan langsung saja buka linknya seperti ini, dan silahkan teman-teman join chatnya. Karena Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga ada manfaatnya. Hari ini kita akan belajar kembali. Setidaknya ada 5 hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum memulai UP, UKP, PPG di periode ketiga ini, khusus bagi teman-teman yang lolos di piloting tahap kedua. Simak informasinya sampai habis dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat catatan guru. Cek juga video-video sebelumnya, barangkali ada informasi dan video yang bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa ikut campaign Tumbuh Bersama Kelas ID. Grand prize-nya adalah umroh untuk 1 orang secara gratis di tahun 2025. Ada 3 unit laptop dan ada uang tunai 10 juta rupiah. Bagaimana caranya? Di akhir video ini bakal kita sampaikan secara detail. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada hari ini sudah diupdate ya terkait tentang siapa yang menjadi pengawas pada saat kegiatan UP atau ujian pengetahuan ya teman-teman, yang dimulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin. Jadi di sini pada saat link rapat, di sini nanti bakal ada link yang nanti teman-teman gunakan untuk memantau proses pengerjaan teman-teman sendiri ya. Nah, kemudian di sini ada nama pengawas, kemudian ada nomor HP pengawas, kemudian username UP, password UP, dan di sini ada link grup WhatsApp-nya. Silahkan teman-teman untuk mendapatkan informasi terbaru dari pengawas sendiri, teman-teman silahkan langsung saja buka linknya seperti ini, dan silahkan teman-teman join chatnya. Karena setiap pengawas punya regulasi dan aturan sendiri, akan tetapi memang semuanya bermuara pada regulasi pusat. Jadi sekali lagi kami sarankan silahkan cek di websitenya ya teman-teman, yaitu uji kompetensi peserta PPG yang tadi. Teman-teman silahkan langsung join chat jika memang grup WhatsApp-nya sudah bisa teman-teman akses. Oke, mudah-mudahan nanti di hari Jumat, Sabtu, Minggu maupun yang mendapat jadwal Senin, semuanya diberikan kemudahan. Nah, sebagai informasi yang menarik juga pada video kali ini, kita sampaikan beberapa hal, dalam hal ini 5 yang harus teman-teman perhatikan untuk kegiatan UP, UKP, PPG, terutama bagi teman-teman yang lolos di piloting tahap kedua. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi Exam Browser. Sekali lagi, ini penting ya. Kenapa? Karena ada beberapa laptop yang tidak support. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapat kendala aplikasi tidak support, silahkan langsung teman-teman siasati dengan menggunakan perangkat laptop yang lain. Boleh meminjam punya bapak ibu yang lain, teman saudara dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, siapkan 1 buah HP dalam proses hening, maksudnya posisinya hening atau silent, untuk proses Zoom yang nantinya bakal mengawasi bapak ibu dalam pengerjaan soal. Nah, biasanya dalam kalau yang sebelum-sebelumnya itu nanti Bapak Ibu bakal diwajibkan untuk update status ya, untuk mengatakan dan menyatakan serta menginformasikan kepada orang yang ada di kontak teman-teman untuk tidak menghubungi dalam kurun waktu yang ada di status teman-teman. Biasanya seperti itu. Kemudian posisinya juga seperti ini. Nah, nanti akan ada seperti ini ya. Jadi pengawas ujian UP ini bakal ngelihat gerak-gerik peserta melalui yang 1 buah HP ini ya, yang terhubung ke Zoom seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, siapkan juga KTP, kartu ujian dan fakta integritas. Posisikan diri sudah siap 30 menit sebelum waktu tes dimulai. Nanti teman-teman bakal ada gladi bersih di hari H ya. Silahkan teman-teman bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan uji
coba tersebut. Biasanya nggak di hari H-1 lah ya teman-teman ya. Kemudian juga ini tergantung dari LPTK dan pengawasnya lagi. Kemudian juga untuk kartu ujian nanti teman-teman bisa cetak secara detail pada bagian website yang sebelumnya kita tampilkan. Nanti kita akan pandu. Kemudian terkait tentang fakta integritas, biasanya memang itu langsung dikirimkan sama pengawas ujian UP-nya ya teman-teman. Akan tapi kalian bisa menjadi referensi untuk fakta integritas. Jadi secara umum seperti ini. Ini ada tulisan fakta integritas, ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK, kompetensi peserta program profesi guru UTBK, UKP, PPG. Nah, di sini nama, kemudian LPTK asal, nomor peserta PPG, ini bisa NIM teman-teman, kemudian NIK. Nah, di sini ada keterangan yang perlu teman-teman perhatikan ya. Sanggup tidak menyebarkan dokumen soal baik berupa naskah maupun memfoto soal. Jadi teman-teman fokus aja sama soal masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sanggup tidak membuka sumber informasi saat ujian, baik itu buku, HP, komputer lain maupun googling. Kemudian yang ketiga adalah sanggup mengerjakan ujian sendiri tanpa dilakukan orang lain atau dibantu orang lain. Kemudian yang keempat adalah sanggup untuk tidak mengerjakan ujian peserta lain atau membantu mengerjakan ujian lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sanggup menaati tata tertib ujian, termasuk tidak melakukan pelanggaran dan kecurangan selama ujian. Nah, silahkan langsung tanda tangan di sini ya teman-temannya, diganti dengan kota, tanggal, bulan dan tahun pada saat teman-teman menandatangani fakta integritas ini. Bang, apakah perlu untuk materai? Silahkan langsung komunikasikan saja sama pengawas di grup WhatsApp UP teman-teman sekalian. Oke? Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut teman-teman, yang perlu kunci jawaban tryout sebagai bahan referensi untuk mempersiapkan tes UP, UKP, PPG ini. Untuk sekarang di kelas ID sudah banyak ready, mulai dari PGSD, nilainya semua di atas 30-an teman-teman. Kemudian bahasa Indonesia, kemudian fisika, kemudian di sini ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Jawa. Kemudian nah ini nilainya perfect ya teman-teman ya. Kemudian ada biologi, kemudian bimbingan konseling atau BK, tryout ekonomi, tryout informatika, kemudian di sini ada juga tryout IPA. Kemudian nah ini dapat nilai yang perfect lagi, tryout kimia. Kemudian juga teman-teman bisa lihat tryout matematika salah satu ya teman-teman. Kemudian PAUD. Kemudian juga nah ini 35 betul semua juga ya. Pendidikan Pancasila. Kemudian ada PJOK teman-teman. Nih PJOK alhamdulillah ada juga. Kemudian tryout sejarah. Kemudian tryout seni budaya. Teman-teman bisa langsung konfirmasi ke adminnya kelas ID untuk mengkonfirmasi apa saja prodi-prodi yang update terbaru. Nah, sekali lagi kita menyayangkan sangat-sangat ya teman-teman ya untuk menyebarluaskan dan menjual kembali file-file dari kelas ID. Contohnya seperti ini nih, semangat mengerjakan tryout, yang mau soal dan kunci jawaban bisa WA. Nih ya teman-teman. Jadi dia ambil kelas di kelas ID, kemudian dia jual lagi kunci jawaban, semua kunci jawabannya ke teman-teman grup Facebook dan lain sebagainya. Padahal kalau dibandingkan dengan harganya ya jangan sangat-sangat jauh lebih murah di kelas ID seperti itu. Kemudian juga banyak banget hari ini kita mendeteksi teman-teman seperti ininya soal dan jawaban tryout, yang mau inbox aja nih sama persis dengan yang ada di kelas ID. Dalam-dalamnya juga persis ya. Ternyata mereka jual 100.000 per satu file ya teman-teman. Mudah-mudahan yang menonton video ini tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Kita sudah menindaklanjuti dan melaporkan kepada pihak yang berwajib maksudnya. Kemudian juga kita juga sudah mengetahui identitas semua ya. Karena pada hari ini banyak banget yang melakukan hal demikian. Tapi sekarang sudah beberapa sudah di take down, dan sudah beberapa ada juga yang mengkonfirmasi kita, meminta maaf terkait tentang hal tersebut, dan mudah-mudahan hal ini tidak terulang kembali. Nah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah berikutnya adalah ini teman-teman, penting peserta dilarang meninggalkan posisi tempat ujian sebelum tes selesai. Artinya teman-teman tetap berada di posisinya selama kurang lebih
150 menit, di mana 120 menit digunakan untuk menjawab soal pilihan ganda dan 30 menit berikutnya untuk menjawab soal studi kasus atau membuat rangkaian kata studi kasus. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin kencing ya atau ingin buang air kecil, silahkan ya teman-teman buang dulu sebelum melakukan tes, karena pada saat tes teman-teman nggak bakal dibolehkan untuk keluar atau meninggalkan tempat duduknya. Jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah perhatikan waktu pengerjaan, terutama saat masuk tes soal studi kasus. Mungkin teman-teman sudah melaksanakan atau mengerjakan soal studi kasus ya, ada 4 soal dan itu dan kalau di piloting 1 itu bakal keluar teman-teman. Jadi nggak terasa kalau kita mengetik ya teman-teman ya, mengetik itu nggak terasa waktunya 30 menit. Dan pastikan pada saat ujian itu tidak ada tidak ada penghitungan kosakata di bawah teman-teman. Jadi kalau pada saat simulasi atau trial itu kan ada hitungan berapa kata yang sudah kita ketik. Tapi kalau di tahap 1 ya kemarin ya teman-temannya itu nggak ada. Tapi mudah-mudahan di tahap 2 dan tahap 3 ada. Tapi teman-teman ya untuk mensiasatinya silahkan belajar dengan giat teman-teman, terutama untuk studi kasus. Kita juga sudah menyiapkan referensi untuk studi kasus ya, kalian bisa akses di materi kelima. Belajar materi saja seperti ini, dan di sini akan ada materi-materi yang bisa teman-teman pelajari. Ini contoh studi kasus, kemudian teman-teman scroll aja pada halaman kedua. Ini contoh referensi studi kasus lainnya bisa diakses pada link beri. Klik saja seperti ini, maka teman-teman bakal diarahkan ke website atau ke arah ini ya. Ada banyak nih teman-teman. Kemudian sesuai prodi juga sudah kita update sesuai dengan prodinya. Silahkan langsung teman-teman dieksekusi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah referensi teman-teman pada saat menjawab soal studi kasus. Jadi kita sesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini studi kasus semua per prodi kita buatkan, jadi mudah sekali untuk diadopsi. Dan sekali lagi teman-teman bisa diakses di materi kelima. Kemudian untuk soal dan kunci jawaban tryout teman-teman bisa akses di materi ketiga di dalam satu kelas PPG Daljab ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah yakin 100% lulus. Yakin pada diri sendiri, jangan gerusuk-gerusuk teman-teman, jangan gelisah, karena saya yakin teman-teman bisa melewati ini semua. Bismillah ya teman-teman. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini mendapat gelar GR dan sertifikasi pendidik. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sampai di sini informasi yang dapat kami sampaikan. Bagaimana cara untuk mengakses kelas ID? Teman-teman bisa langsung saja ke Google dan ketikkan saja teman-teman kelas ID tanpa spasi, enter seperti ini. Teman-teman pilih pada bagian paling atas kelas ID di sini ya, teman-teman. Kemudian ini tadi gabung bersama kelas ID dapatkan umroh gratis. Ya, kalian bisa langsung isi formnya ketika sudah menjadi member dari kelas ID. Kemudian teman-teman klik daftar saja sebagai peserta baru. Tuliskan nama, email, password, dan konfirmasi password. Nanti tinggal didaftar saja. Kemudian teman-teman klik masuk ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran akun. Nah, maka akan ada tampil seperti ini. Ini bisa juga diakses melalui handphone teman-teman masing-masing. Di sini ada 3 menu, beli kelas, kelas saya, dan pengaturan. Kalau di HP posisi ini di bawah. Nah, teman-teman langsung saja ke menu beli kelas di sini. Menu beli kelas, kemudian teman-teman pilih kelas yang PPG Daljab 2024 guru tertentu piloting Prajab. Nah, lihat kelas saja seperti ini, dan ini teman-teman bisa dapat semuanya dengan hanya membeli satu kelas ini. 20 materi pembelajaran, 260 soal latihan, 631 soal tryout. Nanti teman-teman masih ada diskon 100.000, hanya bayar 150.000, tapi teman-teman kalau menggunakan kode promo ya, kode promo yaitu PPG 2024. Kemudian teman-teman klik saja terapkan seperti ini. Dan dari yang harga 150 bisa berubah menjadi 125 saja sudah dapat semuanya. Klik saja bayar, nanti teman-teman bakal diarahkan ke metode pembayaran. Di sini ada 3 metode pembayaran, melalui transfer bank, e-wallet, dan pembayaran QR. Bagaimana kalau transfer bank? Teman-teman pilih aja banknya yang mana. Contohnya misalnya mau transfer melalui Bank Mandiri, atau klik saja Mandiri seperti ini. Teman-teman silakan langsung ke transfer ke virtual akun nomor yang ini, kemudian nama virtual akun, kemudian di sini teman-teman langsung saja nominalnya sudah tersedia. Jadi untuk admin itu sudah ditanggung sama platform kelas digital ya, kelas ID ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya e-wallet, teman-teman pilih aja e-walletnya yang mana. Ada Astra Pay, Dana OVO, Shopee Pay, dan link aja. Dan lebih cepat teman-teman bisa menggunakan pembayaran dengan menggunakan QR dari dalam hitungan 2 detik sampai 3 detik. Ini kelasnya otomatis terbuka di kelas saya yang ini ya. Nah, ini kelas PPG. Nah, kalau teman-teman perlu perangkat pembelajaran untuk di sekolahnya juga ready ya teman-teman ya di sini. Nah, ini kelasnya, teman-teman klik lihat kelas saja seperti ini, dan teman-teman silahkan explore. Di sini ada latihan soal sampai
50 ya. Di sini kita lihat. Kemudian di sini ada tryout juga biar untuk teman-teman memanajemen waktunya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lulus ya teman-teman dan diberikan kelancaran. Assalamualaikum.